Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya teman-teman ya. Oke, jadi ini udah 2 minggu ya. Mohon maaf karena gini loh. Sebelumnya saya mohon maaf karena udah 2 minggu nggak nongol di sini, nggak ketemu di sini karena ada beberapa urusan keluarga yang sangat penting yang harus saya hadiri teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa skip, nggak bisa diabaikan lah maksudnya gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah udah beres semuanya dan lancar. Sekarang kita lanjutin ke video sebelumnya gitu ya. Oke, tapi sebelum ke pembahasan juga di sini saya mau nyapa kalian. Selamat pagi ya. Ini masih setengah 10 lah teman-teman ya. Masih enak juga udaranya, masih apa ya? Masih terik mataharinya masih sehat teman-teman ya. Oke, jadi pagi ini kamu lagi ngapain? Dari bangun tidur sampai sekarang kamu ngapain? Jangan jangan sampai kamu masih tidur, masih rebahan. Jangan sampai teman-teman ya. Oke, terus juga apalagi ya? Oh ya, saya mau nanya kabar kamu gitu ya. Gini loh, karena selama 2 minggu itu saya nggak balas chat dari kalian, terus nggak sempat angkat telepon karena banyak banget teman-temannya. Sebenarnya saya lihat orang itu telepon saya, terus juga orang itu ngechat saya, tapi sebelumnya nggak saya balas. Jadi mohon maaf sekali ya karena saya padat banget waktu itu ya. Nah sekarang mungkin alhamdulillah agak renggang juga teman-teman ya. Kayak saya pengen tahu kabar kalian. Coba komen di bawah video ini atau kalau nggak kamu chat saya gitu ya. Jadi saya pengen tahu gimana sih kabarnya, apakah makin membaik atau makin memburuk. Janganlah teman-teman ya. Sebisa mungkin kamu sejauh ini harus bisa mengontrol kecemasan diri kamu sendiri teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi eh, selama saya sibuk itu, tapi saya nggak lupa selalu doain semoga kamu itu bahagia selalu, sehat selalu, terus juga kabar baik, terus juga semoga dijauhkan dari semua penyakit teman-teman ya. Terus terakhir saya doain semoga kamu selalu dimurahkan rezekinya ya, amin teman-teman. Oke, jadi di sini saya mau bahas ada poin terbesar untuk kesembuhan anxiety. Ya, jadi kalau kamu ngelakuin poin-poin ini, mungkin ini singkat ya, ada 3 poin karena sebelumnya saya sering bahas ini, sering banget, tapi saya nggak bosan. Karena emang ini poin terbesarnya teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya ulangin lagi, tapi ada poin terbaru ya teman-teman yang harus kalian tahu gitu ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian karena setelah saya ngelakuin poin ini emang apa ya? Emang manjur lah teman-teman, emang ngebantu juga gitu ya. Nah, kita langsung aja yang pertama. Poin pertama yang terbesar adalah ibadah. Ya. Kenapa beribadah? Karena anxiety disorder itu apa ya? Penyakit yang berkesinambungan antara pikiran dan jiwa. Ya, jadi ketika kamu lagi resah atau lagi cemas nggak jelas, ya itu kan nggak ada obatnya. Setelah kamu nanya-nanya ditambah, kalau misalkan kamu ngobrol sama orang yang nggak tahu anxiety, itu nihil ya. Jadi mereka itu bisa anggapnya itu kamu kena guna-guna lah, kamu kurang ibadahnya lah, kamu apalah. Tapi ketika kamu ngobrol sama orang sesama pengidap ansietas itu pasti ngerti teman-teman ya. Nah, ketika saya anxiety itu saya ngelakuin yang sebelumnya itu kan saya aku ya di sini saya bolong-bolong ibadahnya, tapi ketika ngelakuin apa ya, saya ngejaga 5 waktunya sebelum azan sudah ada di masjid, itu ngebantu banget teman-teman ya. Karena sugesti saya itu kalau misalkan masalah jiwa dan pikiran itu adalah kurangnya ibadah. Nah setelah saya lakuin selama dijaga 5 waktunya, dibuka lagi Al-Qur'annya teman-teman ya. Ini nih, bentar ya, kalau kamu nggak pernah, saya ini di laci saya nih ya. Nah ini nih. Di laci saya ini selalu saya simak Al-Quran ya. Jadi kalau misalkan emang saya nggak ada kuliah misalkan ya, itu setiap sholat itu saya baca 5 ayat di sini teman-teman ya. Sampai sekarang, yang dulunya tadinya tuh sugesti saya biar jiwa tenang, pikiran tenang, biar apa ya, nggak cemas-cemas lagi, tapi setelah jadi lifestyle saya, setelah jadi rutinitas sehari, sampai sekarang alhamdulillah ya saya jadi rutin baca Al-Quran, jadi dibuka lagi teman-temannya, dan efeknya itu tenang banget ya. Coba kalau misalnya, tapi ini khusus buat agama Islam ya, buat orang Islam maksudnya, buat orang Muslim juga gitu ya. Nah kayak gitu, yang pertama beribadah, jadi baik lagi ke Tuhan teman-teman ya. Kalau bisa nih ya, pengalaman saya itu waktu sholat subuh di masjid itu, sebelum azan kamu beresin karpetnya, kamu sapu-sapuin gitu loh, terus paginya kamu olahraga. Itu poin itu kalau misalkan kamu denger doang memang sepele, tapi ketika dilakuin, coba ngerasain ya, kamu ngelakuin, kamu yang bisa rasain teman-teman ya. Coba lakuin, tapi jangan sekali 2 kali, tapi menjadi rutinitas sehari-hari sampai menjadi lifestyle. Itu keren banget teman-teman ya. Itu yang pertama.
beribadah jadi dalam artian berserah diri kepada Tuhan, terus pasrah, terus ikhlas, karena yang ngasih anxiety ini adalah Tuhan, terus yang punya obat juga Tuhan. Jadi kamu jangan minta sama siapa lagi selain Tuhan, ya kayak gitu teman-teman. Ya terus yang kedua, sibukkan diri ya, sibukkan diri dalam artian kalau misalkan gini loh, kalau misalkan kamu nggak ada kerjaan, terus kalau misalkan gini ya, sekolah udah nggak bisa pergi ke sekolah kan karena pandemi ini yang nggak tahu kapan beresnya, terus juga mau kerja juga belum ada panggilan misalkannya, dalam artian kamu nganggur lah, mohon maaf ya, itu kamu berusaha sibukkan diri, karena kalau enggak nih ya, kalau misalkan kamu nggak mencari kegiatan positif itu, yang nempelnya itu negatif lagi. Jadi seolah-olah dia tuh datang lagi karena kamu emang nggak mencoba hal baru, nggak ngelakuin apa-apa. Jadi kamu itu muter di circle anxiety itu teman-teman. Ya, jadi saya di sini tegasin lagi bahwa kamu harus punya kesibukan diri sendiri. Ya, kalau misalkan kamu nggak ada apa-apa, cobain hal baru gitu kan ya. Kayak jadi kalau misalkan saya cerita nih ya, saya kemarin baru baru apa ya, baru beli kucing 2 ekor itu karena emang apa ya, emang biar padat, aktivitasnya biar padat gitu kan. Kalau kucing itu, kalau pelihara itu kan emang asik ya teman-teman, jadi lucu juga gitu kan ya. Jadi nggak punya waktu buat mikirin anxiety lagi. Ya, jadi waktu kamu itu padat dengan kegiatan yang positif, kegiatan hal baru. Kalau misalkan enggak, ingat ya kata-kata saya, kalau misalkan kamu nggak ada kerjaan, itu kemungkinan besar kamu muter lagi di circle anxiety. Ya, jadi mau gak mau PR kalian itu harus sibukkan diri sesibuk mungkin. Pulang ke rumah kalau bisa itu hanya untuk istirahat. Bukan berarti pulang ke rumah pengen rebahan, pengen di kamar, pengen searching penyakit. Nggak kayak gitu teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi 95% kalau bisa kamu di luar rumah, 5%-nya kamu istirahat. Kalau misalkan nggak bisa keluar rumah, kamu coba hal baru, hobi baru, terus kembangin bakat kamu kan bisa juga ya. Jadi nggak ada alasan buat diam di rumah. Ya, kayak gitu. Terus yang terakhir nih ya teman-teman ya, yang terakhir yang paling besar menurut saya selain dari ibadah, pengalaman ya. Yang ketiga tuh pengalaman. Karena gini, anxiety itu nggak bisa sembuh dalam waktu singkat ya, nggak bisa, itu mustahil teman-teman sebenarnya. Jadi kamu itu bisa ngelewatin waktu beberapa bulan, tahun bahkan bisa kan. Nah selama itu pasti kamu ngerasain beberapa sensasi di badan itu ya. Jadi ngerasain takut apa, takut apa, takut apa. Nah tapi setelah kamu makin lama anxiety itu, jadi makin lama juga kamu paham, makin makin lama anxiety, makin kamu paham juga rasa sensasinya, terus rasa backupnya gimana, rasa sembuhnya gimana gitu. Jadi kamu makin paham. Jadi saya tahu ya, kalau kamu kena anxiety 1 tahun itu nggak mungkin 1 tahun full kena, nggak mungkin. Jadi ada beberapa hari dimana kamu itu ngerasain sehat, ngerasain berasa nggak punya anxiety lah teman-teman. Saya tahu itu ya. Nah setelah kalian punya pengalaman itu, jadi itu apa ya, bukti kuat bahwa kamu itu pernah sembuh ya, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu nemuin nih takut apa ya, takut mati misalkan ya, nah takut mati, terus sebelumnya kan kamu pernah nih takut itu, terus sekarang takut lagi, nah sebelumnya kamu pernah sembuh kan. Nah itu pakai cara itu bisa loh teman-teman ya. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik untuk anxiety ya. Semakin lama kamu kena anxiety, semakin paham ilmunya. Jadi kamu bisa survive sendiri dengan sembuh sendiri gitu, pakai cara sendiri itu lebih asik teman-teman ya. Jadi kalau misalkan apa ya, anxiety-nya masih parah ya, ya emang kamu emang harus melatih fase itu, kamu harus emang melatih fase lama-lama itu, karena pengalaman itu yang buat kamu sembuh. Kayak gitu. Maksudnya pengalaman itu yang buat kamu paham di anxiety ini kayak gimana sih. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi poin terbesarnya itu. Nah, setelah saya lakuin selama anxiety 2019-an gitu ya, karena saya 2 kali kena ini. Saya ngelakuin ini sampai sekarang jadi rutinitas sehari-hari, alhamdulillah sampai sekarang jauh lebih baik lagi teman-teman ya. Coba kamu lihat apa ya, sekarang emang saya ada mimik muka yang apa ya, cemas, gelisah, nggak ada kan. Saya happy kembali teman-teman ya. Nah, saya harap di sini kamu juga bisa sembuh, bisa keluar dari circle itu teman-teman ya. Karena ketika kamu keluar dari anxiety ini, kamu bakal nemuin dunia jauh lebih nyaman lagi, dunia jauh lebih tenang lagi, jauh lebih asik lagi teman-teman ya. Terlebih lagi kamu bisa mengontrol kecemasan diri kamu sendiri. Ya, kayak gitu teman-teman. Kayak jadi mungkin videonya gitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada saran yang kurang atau kata-kata yang saya ulangi, karena saya nggak akan bosan bilang kayak gini, karena emang ini poin terbesarnya, biar kamu itu paham bahwa ini tuh emang buat kesembuhannya tuh emang kayak gini gitu. Nggak ada apa ya, nggak ada yang lain-lain lagi. Biar yang penting juga, biar kamu ngelakuin. Ya, kalau misalkan kamu setiap lihat video saya, poin-poin yang dibahas tuh apa ya, itu mulu. Jadi
biar saya itu maksudnya tuh gini loh, bukan berarti saya ngulang-ngulang, enggak, tapi saya pengen kamu ngelakuin gitu loh teman-teman ya. Bukan berarti saya tiap konten ngulang-ngulang poin, enggak kayak gitu, tapi ini emang poin-poin buat sembuhnya. Terus terlebih lagi biar kamu ngelakuin poin ini ya, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.